Beredar sebuah rumor tentang demon spirit berkepala siput yang membantai sebuah keluarga, dan mungkin mengira kalau pembantaian tersebut hanya cerita demon spirit biasa. Namun kali ini sungguh berbeda dari biasanya, karena setelah beberapa hari setelah pembantaian tersebut, kepala dari demon spirit yang membantai satu keluarga itu ditemukan dipenggal dan tertancap di atas pintu rumah keluarga itu. Dan orang yang melakukan tindakan mengerikan itu adalah satu-satunya anak sulung yang selamat. Dan katanya, anak itu masih berusia 10 tahun. Dan menurut rumor yang beredar, anak itu juga bukan seorang manusia. Di sebuah desa, tepatnya di tempat kepala demon spirit itu ditancapkan, terlihat seseorang yang berpakaian jubah datang ke tempat itu untuk mencari informasi tentang rumor tersebut. Dan orang tersebut yang diketahui sebagai demon spirit hunter yang bernama Mong Rieon, melihat kepala demon spirit itu ditancapkan di atas rumah korban. Ia malah merasa kasihan dengan nasib dari demon spirit tersebut. Sebelum ia datang ke tempat tersebut, seperti permintaan dari para penduduk yang mengatakan, kalau makhluk mengerikan itu jelas-jelas memakai topeng manusia dan meminta permintaan pembasmian kepada dirinya, Mong Rieon yang mendapatkan informasi tersebut dari para penduduk, yang menuduh anak yang berusia 10 tahun itu sebagai seorang demon spirit karena apa yang dilakukannya membunuh demon spirit yang membantai keluarganya itu. Ia pun merasa penasaran, apakah yang dikatakan oleh para penduduk itu sebuah kenyataan. Karena bahkan puluhan anak berusia 10 tahun bersama-sama untuk membasmi satu demon spirit mustahil dilakukan. Dan malah bisa dilakukan oleh anak tersebut seorang diri, bahkan ditambah lagi dengan memamerkan kekejamannya setelah memenggal kepala demon spirit itu. Mong Rieon pun benar-benar penasaran, apakah anak yang berada di balik pintu tersebut adalah demon spirit. Melihat ada yang datang ke rumahnya, anak kecil itu lalu bertanya identitas dari Mong Rieon, dan Mong Rieon pun memperkenalkan dirinya kalau ia sebagai seorang demon spirit hunter, dan sambil melihat ke arah anak kecil itu, Mong Rieon pun bertanya-tanya, apakah benar anak yang duduk di depannya itu adalah demon spirit yang dibicarakan oleh para penduduk, dan melihat tatapan dari anak tersebut memancarkan tatapan mata tanpa kehidupan. Mong Rieon pun akhirnya sadar, kenapa para penduduk desa takut kepada anak itu. Namun meski begitu, hal itu masih belum cukup untuk menyebut anak itu sebagai demon spirit, dan melihat beberapa kuburan yang ada di belakang anak tersebut, Mong Rieon merasa yakin, kalau anak itulah yang seorang diri menggalinya, melihat tubuh dan pakaiannya yang dipenuhi dengan tanah. Melihat anak itu seperti tidak makan dan minum sudah lama, Mong Rieon pun memberinya semangkuk nasi hangat, dan melihat orang yang baru datang itu memberinya semangkuk makanan. Anak laki-laki itu pun lalu bertanya kepada Mong Rieon, kenapa ia memberikannya makanan tersebut, yang seharusnya ia datang itu untuk membunuhnya. Karena ia sadar, kalau orang-orang desa yang sudah lama membencinya dikarenakan ia mempunyai tatapan mata yang kosong yang membuat mereka tidak nyaman. Ditambah mereka juga tahu kalau ia telah membunuh salah satu demon spirit. Kedatangan orang yang ada di depannya itu pasti permintaan dari para penduduk untuk mengusirnya dari desa atau membunuhnya. Mendengar perkataan anak kecil itu, Mong Rieon pun lalu duduk di sampingnya kemudian berkata, kalau dari apa yang ia dengar, dirinya telah berhasil membunuh seekor demon spirit, dan karena hal tersebut, Mong Rieon pun meminta anak kecil itu untuk menceritakan detailnya. Dan kemudian anak kecil itu pun menceritakan apa yang sudah terjadi. Kalau di waktu kejadian, sesosok demon spirit telah berhasil masuk ke dalam rumahnya, dan berhasil membantai semua keluarganya, dan ia yang berhasil selamat dikarenakan bersembunyi di sebuah ruangan tersembunyi. Dan setelah tahu sarang dari demon spirit tersebut setelah ia melacaknya, ia pun kemudian menjual semua barang keluarganya untuk mengumpulkan uang untuk membeli informasi tentang kelemahan dari demon spirit tersebut dari broker informasi. Dan setelah persiapannya sudah cukup,
Anak kecil itu berkata kalau ia pergi ke sarang demon spirit itu untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya, dan berhasil membunuh demon spirit tersebut. Mendengar cerita tersebut dari anak yang baru berusia 10 tahun, Mong Ryong lalu bertanya kembali, kenapa ia memamerkan kepala demon spirit tersebut di pintu rumahnya itu, dan anak kecil itu berkata, kalau ia hanya ingin membalas dendam demon spirit yang telah memakan keluarganya dengan cara yang sama, dan mendengar alasan dari anak kecil tersebut, Mong Ryeon pun merasa sulit untuk mempercayainya. Tapi dari ketenangannya itu, Mong Ryeon merasa kalau itu bukanlah perkataan dari seorang pembohong. Perburuan demon spirit berkepala siput biasanya dilakukan dengan menggunakan tombak bambu yang diisi dengan garam. Tapi meski sudah tahu kelemahannya, dapat berhasil dalam perburuan itu bukanlah hal yang mudah dilakukan, bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Dan melihat anak kecil yang ada di sampingnya berhasil memburu demon spirit dalam percobaan pertamanya, Mong Ryeon menilai, kalau itu adalah penilaian situasi untuk merencanakan balas dendam setelah menyaksikan seluruh keluarganya telah dibantai, dengan kegigihan untuk menemukan kelemahan musuh untuk menang, dan eksekusi untuk mewujudkan semua itu, Mong Ryeon menganggap kalau anak kecil tersebut adalah demon spirit hunter sejak lahir. Setelah menceritakan apa yang sudah ia lakukan, anak kecil itu lalu berkata, dikarenakan balas dendamnya sudah selesai dan tak punya alasan lagi untuk hidup. Ia yang hanya ingin dengan tenang mengakhiri hidupnya di samping keluarganya itu berkata, kalau ia tidak akan menyesal kalau akan dibunuh oleh Mong Ryeon sekarang juga. Namun bukannya langsung membunuhnya, Mong Ryeon malah menyentil kepalanya itu, dan kemudian bertanya nama dari anak tersebut. Dan sambil memegang kepalanya, anak kecil itu pun lalu memperkenalkan dirinya, kalau ia bernama Ise. Mong Ryeon lalu bertanya kepada Ise, menurutnya, apakah menggantung kepala dari demon spirit tersebut membuat semuanya menjadi seimbang? Ataukah ia hanya menganggap hal tersebut sudah cukup baginya itu? Dengan ia yang kehilangan keluarga dan alasan hidup, Mong Ryeon menganggap kalau itu mana mungkin bisa membuat Ise merasa puas hanya dengan membunuh satu demon spirit saja. Dan sambil meninggalkan tempat tersebut, Mong Ryeon berkata kepada Ise, kalau ia bukanlah sesosok demon spirit, dan akan langsung membatalkan permintaan para penduduk untuk membunuhnya, dan memintanya untuk menjaga dirinya dengan baik-baik. Setelah beberapa waktu berlalu, Mong Ryeon yang datang ke tempat orang yang mengajukan permintaan untuk membunuh Ise pun berkata, kalau ia tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut, dan salah satu dari mereka yang bertanya tentang alasannya itu, Mong Ryeon berkata, kalau Ise bukanlah sesosok demon spirit, namun, ia yang tetap ingin melenyapkan Ise dari desanya itu. Ia berkata kepada Mong Ryeon, kalau jika kendalanya dikarenakan uang, ia berkata kalau ia bisa membayar lebih atas permintaannya itu. Melihat ia ingin sekali melenyapkan bocah tersebut, Mong Ryeon pun lalu bertanya kepada orang tersebut, kenapa ia sangat membenci anak kecil itu, dan orang tersebut pun berkata, melihat mata yang mengerikan dari bocah tersebut, ia berkata kalau para penduduk sudah tahu, kalau Ise adalah bocah yang akan membawa petaka besar yang sudah terbukti dengan kedatangan sesosok demon spirit tersebut. Namun Mong Ryeon berkata, kalau baginya, orang yang mengajukan permintaan itu justru lebih mirip seperti sesosok monster. Hanya karena anak tersebut sedikit berbeda dan sulit dimengerti saja dan malah mereka menganggap Ise sebagai monster. Mong Ryeon pun meminta mereka untuk menghentikan pikiran kotor mereka itu. Karena jika mereka terus menumpuk dosa dan kebencian, mereka akan memanggil seekor demon spirit ke tempat mereka. Dan para penduduk yang masih kekeh menganggap, kalau Iselah orang yang memanggil demon spirit tersebut, menyadari kalau mereka bukanlah tipe orang yang mendengarkan dengan tenang, Mong Ryeon pun lalu melepaskan topi bambunya itu, yang hal tersebut pun membuat para penduduk terlihat takut, karena Mong Ryeon mempunyai sebuah tanduk di kepalanya, dan diketahui,
Mong Rieon adalah sesosok makhluk dari ras Dokebi. Mendengar orang yang jatuh itu menyebutnya sesosok Demon Spirit, Mong Rieon pun meluruskan pandangannya. Kalau ia bukan Demon Spirit, melainkan seorang Dokebi, yang bekerja sama dengan manusia untuk memburu para Demon Spirit, dan karena permintaan mereka untuk membunuh Ise sudah ia batalkan, Mong Rieon pun lalu meninggalkan tempat tersebut, dan di sisi para penduduk itu, ia yang masih kekeh dengan pendiriannya. Kalau Mong Rieon adalah sesosok Demon Spirit juga, karena tidak ada jalan lain untuk melenyapkan Ise di tempat mereka, mereka pun berinisiatif untuk melakukannya dengan tangan mereka sendiri, dengan dalih untuk melindungi desa mereka. Di malam harinya, mereka pun membakar rumah dari Ise, dan sambil tertawa, pria yang mengajukan permohonan kepada Mong Rieon pun berkata, kalau seharusnya mereka melakukan tindakan tersebut sedari awal, dan tanpa belas kasihan, mereka serentak terus melemparkan obor mereka untuk membakar rumah dari Ise yang mereka anggap adalah sesosok Demon Spirit. Melihat api itu membakar kuburan dari keluarganya, Ise pun mencoba untuk memadamkan api tersebut. Namun para penduduk yang sudah kehilangan akal sehatnya dikarenakan kebenciannya untuk melenyapkan Ise dari muka bumi, hal itu pun menarik sesosok Demon Spirit, dan Demon Spirit itu yang tercipta dari kebencian mereka. Dengan keinginan dari para penduduk untuk melenyapkan Ise, ia pun melemparkan sebuah kepala tengkorak yang terbalut oleh api ungunya itu ke arah Ise yang bertujuan untuk membunuhnya. Namun, Ise dengan sigap bisa menghindari serangan tersebut sampai terguling dan membentur tumpukan kayu bakar. Ia yang melihat makam keluarganya sudah hancur karena serangan tersebut, ia pun lalu bangkit kembali, dan ia yang merasa kesal. Kalau Demon Spirit itu seolah-olah merenggut keluarganya saja tidak cukup, dan malah juga merenggut kesempatannya untuk mati bersama mereka. Dengan mengambil kampak yang ada di sampingnya, Ise pun tanpa ragu langsung menebas kepala dari penduduk itu sampai terbelah, dan ia yang teringat dengan perkataan Mong Rieon di beberapa waktu yang lalu. Kalau ia seharusnya tidak merasa puas hanya dengan membunuh satu Demon Spirit saja, ia yang dikerumuni oleh para warga yang sudah menjadi Demon Spirit yang diselimuti oleh api-api ungu itu. Dengan rasa sakit dari api yang membakar tubuhnya itu, Ise pun melemparkan kampaknya ke arah Demon Spirit tersebut sambil berkata, kalau ia yang sudah mengerti dengan perkataan Mong Rieon di beberapa waktu sebelumnya. Ia berkata kalau ia tidak akan mati dulu sebelum ia berhasil memusnahkan semua Demon Spirit hingga tak tersisa. Pada saat ia sudah tidak tahan lagi, tak diduga Mong Rieon pun datang dan meraih tangannya itu, dan hanya dengan hentakan kakinya itu, Mong Rieon berhasil mencabik-cabik para penduduk yang mengerumuni Ise, dan melihat Ise yang tidak merasakan rasa takut setelah melihat Demon Spirit seperti itu. Mong Rieon pun merasa kagum dengan tekad yang dimiliki bocah tersebut. Melihat situasi tersebut, Mong Rieon berkata, kalau dosa dan kebencian yang bisa melahirkan yogi yang kemudian akan memanggil sesosok Demon Spirit, melihat terciptanya Demon Spirit tersebut, Mong Rieon berkata kalau kemungkinan besar yang memanggil Recumben Scholar itu adalah dosa dari para penduduk, dan setelah menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada keluarga anak tersebut, melihat salah satu penduduk yang sudah terikat dengan Demon Spirit tersebut mencoba untuk menyerangnya, hanya dengan jentikan tangannya saja, Mong Rieon berhasil mencabik-cabik tubuh dari penduduk itu sampai menjadi potongan-potongan kecil. Demon Spirit itu yang terlihat marah dengan apa yang dilakukan oleh Mong Rieon tersebut. Sebelum ia melakukan serangannya, Mong Rieon dengan kecepatan yang tak bisa dilihat mata pun berhasil memotong Demon Spirit tersebut menjadi beberapa bagian. Dan mendengar kalau Ise berniat untuk membasmi semua Demon Spirit yang ada di dunia mereka, Mong Rieon berkata, kalau ia akan membantu tujuannya itu, dan sampai waktunya ia bisa membalaskan dendamnya itu. Mong Rieon berkata kalau ia akan merawat bocah tersebut. Di keesokan harinya, tepatnya di sebuah rumah peristirahatan,
Ise yang terlihat sedang berbaring dengan dipenuhi luka bakar pun akhirnya sadar kembali. Dan melihat orang di depannya itu adalah Mong Ryong yang sebagai seorang Demon Spirit Hunter yang ia temui di beberapa waktu yang lalu. Saat ia berkata, kalau ia tidak akan menyalahkan Ise untuk membencinya dikarenakan ia seenaknya menyelamatkan hidupnya itu, Ise pun menyadari, kalau apa yang ia alami di hari sebelumnya bukanlah sebuah mimpi. Ia yang membuka balutan kain dari kepalanya pun merasa heran, karena luka bakar yang diakibatkan oleh Demon Spirit itu bisa menghilang dengan sangat cepatnya. Dan ia yang tahu, kalau Mong Ryong lah yang telah mengobatinya atas luka yang ia terima itu, Ise pun lalu mengucapkan rasa terima kasihnya, dan mengetahui kemampuan seorang ras dokebi berbeda jauh dengan seorang manusia seperti dirinya, Ise pun berkata, kalau ras dokebi benar-benar sangat menakjubkan, dan Mong Ryong yang mendengar itu, ia berkata kalau ia cukup terkejut, karena Ise yang sudah tahu identitasnya itu, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun terhadap dirinya. Ise berkata, kalau Mong Ryong yang sudah mengatakan kalau ia bukanlah seorang Demon Spirit, ditambah Mong Ryong sudah memperlakukannya dengan sangat baik, Ise berkata kenapa ia harus takut dengan seseorang yang menyelamatkannya, dan Mong Ryong yang mendengar itu, ia lalu berkata kepada Ise, apakah ia sudah memikirkan soal tawarannya, dan Ise yang mendengar itu, ia pun bertanya, apakah yang dimaksud Mong Ryong itu adalah mengajaknya untuk ikut dengan Mong Ryong untuk mempelajari exorcism arts, dan Mong Ryong pun membenarkan hal tersebut. Karena ia anggap kalau Ise tampaknya berbakat mempelajari hal tersebut, dan jika Ise menyetujuinya, Mong Ryong berkata, kalau ia akan memberinya tempat tinggal sampai Ise bisa mandiri, serta ia juga akan membantu Ise untuk memperoleh kekuatan untuk membalas dendam pada Demon Spirit. Mendengar hal itu yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, Ise berkata kalau justru membuatnya merasa curiga, dan Mong Ryong yang merasa kagum karena Ise bisa dengan cerdik membaca situasi hanya dengan mendapatkan informasi yang seminim itu. Mong Ryong berkata kalau Ise bersedia ikut dengan dirinya, ia harus mempersiapkan dirinya itu, karena tempat yang akan Ise tinggali itu adalah Dokebi Realm, dan meski hantu Dokebi berbeda dari Demon Spirit, tapi rasnya itu memiliki yogi, dan tempat yang dipenuhi oleh yogi, adalah lingkungan yang keras bagi seorang manusia, dan selain daripada itu, sambil mengeluarkan hawa membunuh yang membuat tekanan yang begitu besar, Mong Ryong berkata, kalau latihan yang akan ia berikan sangatlah keras, sampai-sampai setiap hari akan terasa bagaikan di neraka. Mendengar perkataan Mong Ryong, Ise bukannya takut, malah ia berkata kalau ia justru menyukai tempat tersebut, karena kalau tempat yang ia tuju tidak menantang untuk membuatnya bisa menjadi kuat, Ise berkata kalau ia tidak akan bisa menjadi lebih kuat untuk bisa membasmi para Demon Spirit tersebut, dan oleh karena itu, Ise dengan tegas kalau ia akan mengikuti Mong Ryong. Namun tanpa Ise ketahui, sebenarnya apa yang dikatakan Mong Ryong itu hanya bertujuan ingin sedikit menakutinya, namun karena tekadnya yang begitu kuat, hal tersebut malah membuat Ise menjadi bersemangat, dan dengan jawaban dari Ise tersebut, Mong Ryong pun lalu menyuruhnya untuk memakan makanan yang sudah disajikan, karena ia harus segera pulih terlebih dahulu untuk pergi ke tempat yang akan mereka tuju itu. Dan Ise pun dengan lahap langsung memakan makanan yang diberikan oleh Mong Ryong tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, di perjalanan mereka menuju Dokebi Realm, Ise berkata kepada Mong Ryong, kalau tempat yang sekarang mereka lewati mulai terasa menyeramkan, dan Mong Ryong pun berkata, kalau itu diakibatkan karena tempat yang mereka lewati itu dipenuhi dengan yogi, dan kemudian meminta Ise untuk jangan melangkah keluar dari tali larangan yang ada di sisi jalan tersebut, karena jika Ise melewati pembatas itu, Mong Ryong berkata, kalau Ise akan tersesat dan tak akan bisa kembali lagi. Setelah beberapa lama mereka berjalan, akhirnya mereka pun sampai di gerbang perbatasan dunia manusia dan dunia Dokebi,
Dengan pintu gerbang ada di depan mereka, Mong Rieon berkata kalau di balik gerbang tersebut terbentang Dokkaebi Realm yang akan menjadi tempat tinggal Ise selanjutnya. Dan melihat papan nama dari gerbang tersebut yang bertuliskan Ghost Guardian Temple, diketahui kalau Ghost Guardian Temple adalah tanah terlarang, kuil yang dijaga para hantu, sekaligus tanah yang terlarang bagi manusia untuk dimasuki. Mengetahui hal tersebut, Ise pun berkata kepada Mong Rieon, apakah tidak masalah kalau manusia seperti dirinya masuk ke ranah Dokkaebi? Dan ia yang ditanya apakah Ise takut untuk memasuki tempat tersebut, Ise berkata kalau ia tidak takut sama sekali, melainkan ia cuma khawatir kalau Mong Rieon akan mengalami hal yang menyusahkan karena ia membawa seorang manusia. Namun, Mong Rieon dengan tenang meminta Ise untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut, karena tak ada Dokkaebi di Ghost Guardian Temple yang akan berani membantah ketua mereka. Pada saat Ise kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Mong Rieon tersebut, pada saat ia memasuki Dokkaebi Realm, ia pun sangat terkejut, karena apa yang dikatakan oleh Mong Rieon sangatlah berbeda jauh. Karena apa yang sekarang ia lihat adalah pemandangan yang sangat indah, dan Ise di kejauhan melihat ada beberapa orang di tempat tersebut, ia pun bertanya-tanya, apakah semua orang-orang itu adalah ras Dokkaebi? Sementara di sisi para Dokkaebi yang melihat kedatangan mereka, melihat ada ras manusia memasuki tempat mereka, salah satu dari mereka berkata, kalau ia sungguh berani menginjakan kakinya itu di tanah Ghost Guardian Temple, bahkan di antara mereka terlihat menunjukkan sorot mata permusuhan. Namun, pada saat Mong Rieon dengan lantang berkata kepada mereka, kalau anak manusia yang ia bawa, sekaligus memberitahukan namanya kepada mereka serta berkata kalau bocah tersebut akan mempelajari exorcism arts di bawah bimbingannya itu. Ia yang meminta mereka untuk memperlakukannya dengan baik karena sudah menjadi keluarga baru bagi mereka. Akhirnya mereka pun menerima kehadiran Ise di antara mereka. Karena Ise yang dibawa langsung oleh ketua mereka. Mereka menganggap kalau Ise adalah orang yang bisa dipercaya. Melihat para penduduk ras Dokkaebi akhirnya menerima kehadirannya di tempat tersebut, sambil melihat ke arah Mong Rieon, Ise berkata dalam hatinya, kalau Mong Rieon yang hanya dengan satu ucapan yang membuat para penduduk Dokkaebi langsung menerimanya, Ise pun meyakini, kalau Mong Rieon adalah sesosok Dokkaebi yang sangat hebat dari apa yang ia kirakan. Dan karena perkenalan Ise kepada para penduduk Dokkaebi sudah selesai, Mong Rieon pun mengajak Ise untuk pergi ke suatu tempat, untuk melakukan hal terpenting dalam berburu Demon Spirit. Setelah sampai, ternyata itu adalah tempat di mana ia harus menghabiskan makanan yang sudah disiapkan, dan merasa kalau makanan tersebut masihlah kurang. Mong Rieon pun meminta Dokkaebi yang menyajikan makanan tersebut untuk menambahkannya lagi. Dan di sisi Ise, ia yang kebingungan pun bertanya tentang hal tersebut, karena ia tidak paham apa hubungannya makan dengan berburu Demon Spirit. Sambil mengelus kepalanya, Mong Rieon berkata, kalau soal mempelajari exorcism arts yang akan ia pelajari, Mong Rieon berkata kalau Ise mempunyai masalah besar, karena Ise yang masih anak-anak membutuhkan makan dan tidur untuk membangun tubuhnya tersebut. Jika ia tidak melakukan hal itu, Mong Rieon berkata kalau Ise pasti akan menyesal pada saat ia sudah menjadi Demon Spirit Hunter, dan Ise yang akhirnya mengerti, kalau ia perlu membentuk tubuhnya yang bisa dikatakan layak untuk berburu selagi tumbuh, kalau itu memang harus diperlukan demi membasmi para Demon Spirit, dengan lahap Ise pun mulai makan makanan yang sudah disajikan di depannya. Tak berselang lama, seorang Dokkaebi pun muncul sambil membawa semangkuk daging goreng, dan diketahui, ia bernama Gong Ah, dan ia yang melakukan tugasnya dengan baik. Mong Rieon pun mengapresiasi kinerjanya itu, dan ia yang harus pergi dikarenakan ada urusan yang harus ia tangani. Mong Rieon pun meminta kepada Gong Ah, kalau Ise sudah selesai makan dan menghabiskan semua makanan yang ada di meja makan tersebut,
ia meminta Gong Ah untuk mengantarnya ke kamar yang sudah disediakan. Setelah Mong Ri-eon pergi, Gong Ah yang mendekati Ise dan menyapanya itu, ia yang penasaran dengan tubuh dari seorang ras manusia pun langsung mengelus kepala Ise. Karena ia sangat penasaran dengan tubuh manusia yang tak mempunyai tanduk seperti ras Dokebi, dan pada saat ia bertanya umur dari Ise dan tahu ia masih berumur 10 tahun, Gong Ah pun sangat terkejut. Karena Ise terlihat lebih tua dibandingkan dengan dirinya yang sudah berumur 22 tahun. Namun hal tersebut pun sama membuat Ise merasa terkejut. Karena dengan umur Gong Ah yang sudah 22 tahun itu, ia masih terlihat seperti anak-anak. Tak berselang lama, Dokebi yang menyiapkan makanan pun datang kembali sambil membawakan semangkuk makanan baru. Dan ia yang melihat Gong Ah terkejut dengan usia dari Ise, ia pun lalu menjelaskannya, kalau ras manusia menua 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan ras Dokebi. Namun secara logika, ia berkata kalau Gong Ah cuma 1 tahun lebih tua dibandingkan dengan Ise. Dan karena Ise sudah menjadi keluarga mereka, ia pun berkata kepada Gong Ah, kalau ia sekarang mempunyai seorang adik, yang hal tersebut pun membuat Gong Ah merasa senang. Setelah beberapa waktu berlalu, Ise yang sudah menghabiskan semua makanan yang sudah disajikan. Di perjalanan mereka menuju kamar yang disiapkan untuk Ise. Melihat Ise kekenyangan, Gong Ah berkata, kalau Ise tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Karena ia yang masih anak-anak, makanan tersebut akan dengan cepat bisa tercerna. Dan mengetahui kalau Ise akan diajarkan exorcism arts langsung oleh ketua mereka, Gong Ah berkata kalau Ise benar-benar sangat beruntung. Karena tidak semua Dokebi bisa menjadi murid langsung dari ketua mereka. Mendengar hal itu, Ise pun bertanya kepada Gong Ah, apakah ketua mereka benar-benar sangatlah hebat, dan Gong Ah pun menjelaskannya, kalau ketua mereka itu adalah legenda hidup yang sudah membasmi Demon Spirit selama lebih dari 300 tahun, dan dengan keahliannya itu, Gong Ah berkata, kalau ketua mereka mungkin lebih kuat daripada semua Dokebi di Ghost Guardian Temple digabungkan menjadi satu. Mendengar hal itu, Ise pun merasa, kalau ras Dokebi benar-benar sangat berbeda dengan ras manusia. Tetapi, baik itu Mong Ri-eon ataupun Dokebi yang ada di depannya itu, kalau hanya dilihat sekilas saja, ia merasa tidak bisa membedakan mereka dengan ras manusia. Namun terlepas dari itu, ia merasakan kehangatan yang dulu tak ada di desanya, yang hal tersebut membuatnya merasa sedikit aneh. Tak berselang lama, terdengar seseorang memanggil Ise dengan panggilan manusia hina, dengan Ise yang tak hanya berani masuk ke Dokebi Realm, tapi ia bahkan akan belajar exorcism arts yang langsung diajarkan oleh ketua mereka. Dengan tatapan yang tak menyenangkan, Dokebi itu pun mengajak Ise untuk mengobrol sebentar di suatu tempat yang sudah ia siapkan, dan diketahui, mereka bertiga bernama Il Cui, Wol Jang, dan Gu Geol, yang dikenal sebagai satu komplotan, dan Ise yang melihat mereka, ia pun bertanya-tanya, apakah mereka sedang ingin mencari gara-gara dengan dirinya. Yang dibawa ke arena sparring yang berada di Ghost Guardian Temple tersebut pun dihajar habis-habisan oleh Il Cui, dan Gong Ah yang melihat Ise terluka parah karena duel tersebut, ia pun mencoba untuk menghentikan duel antara mereka sambil berkata, kalau apa yang mereka lakukan itu akan membuat ketua mereka tidak akan tinggal diam. Namun Il Cui berkata kepada Gong Ah yang dihadang oleh Wol Jang dan Gu Geol di belakangnya itu, kalau dengan alasannya hanya bertarung untuk sparring saja, Il Cui berkata kalau sudah sewajarnya Ise mendapatkan luka atas duel tersebut yang biasa dilakukan di Ghost Guardian Temple. Sambil tersenyum Il Cui berkata, kalau ia dan gerombolannya hanya ingin menyadarkan Ise agar ia menyerah untuk belajar exorcism arts yang akan diajarkan oleh ketua mereka. Karena jika ia sadar sedari awal, Il Cui beralasan kalau Ise pasti tidak akan dibunuh oleh Demon Spirit karena tidak tahu batasannya. Dan meski ras manusia seperti Ise sangatlah lemah, tapi dengan luka yang ia terima sekarang,
Il Cui berkata kalau itu masih bisa dianggap wajar dalam sparring, dan ia yang kembali melihat ke arah Ise yang terlihat kewalahan. Ia berkata dalam hatinya, kalau ia yang mengira Ise adalah seseorang yang spesial karena ketua mereka secara langsung membawanya ke tempat tinggal mereka, dan bahkan akan mengajarkan exorcism arts secara langsung kepada bocah yang ada di depannya itu. Setelah tahu kalau Ise adalah orang yang lemah, Il Cui pun bertanya-tanya, apa yang ketua lihat dari bocah lemah yang ada di depannya tersebut. Mendengar perkataan Il Cui yang mengatakan kalau apa yang ia lakukan adalah sparring saja, Ise pun lalu meminta maaf kepada dirinya, karena awalnya ia menganggap kalau Il Cui dan gerombolannya itu hanya ingin membulinya, karena ia merasa kalau ia yang tinggal di tempat mereka. Ia pikir kalau sebaiknya ia menerima apa yang penduduk asli lakukan terhadapnya itu. Namun, karena perkataan Ise tersebut, Il Cui pun malah tambah membencinya, dan mereka yang memulai duelnya kembali. Tanpa rasa ampun, Il Cui pun melancarkan serangannya kembali yang telak mengenai wajah dari Ise. Il Cui yang melancarkan serangan beruntunnya kepada Ise. Di waktu tersebut ia berkata, kalau Ise hanyalah manusia lemah, dan Ise yang seenaknya berkata kalau dirinya sengaja menerima apa yang dilakukan oleh Il Cui di duel sebelumnya. Il Cui yang marah pun berkata kepada Ise, kalau ia jangan berlagak sombong karena ia menahan diri untuk tidak membunuhnya. Dan meski serangan sekuat tenaganya itu telak mengenai badan dan wajah dari Ise, Il Cui merasa kalau apa yang ia lakukan itu tidak memuaskannya sama sekali. Dan selain daripada itu, pada saat menerima serangan telaknya, bocah yang ada di depannya itu malah tidak menutup matanya saat dihajar. Melihat sikapnya itu, Il Cui yang sangat marah karena Ise menatapnya seperti itu, ia pun melancarkan tinjuan kuatnya menggunakan tangan kirinya. Namun tak diduga, Ise bisa menghindari serangannya itu sambil berkata, kalau serangan yang dilancarkan oleh Il Cui memiliki pola penyerangan, yang hal tersebut pun membuat teman-temannya serta Gon Ah terlihat terkejut, dan sementara di sisi Ise, setelah berhasil menghindari serangan itu, ia pun terlihat akan melakukan serangan balik dengan tinjuan menggunakan tangan kanannya. Namun tak diduga, serangannya itu ia hentikan sebelum mengenai wajah dari Il Cui. Dengan apa yang dilakukan oleh Ise tersebut, Il Cui yang terkejut pun akhirnya terjatuh, dan Ise yang melihatnya pun lalu berkata, kalau seperti yang ketua mereka katakan, ia akan menyesal jika tidak makan dengan baik, dan Ise yang tahu kalau lawan duelnya itu bernama Gong Il Cui, ia pun meneruskan perkataannya dengan mengatakan, kalau meski ia terlihat sangat lemah, Ise berkata kalau ia lebih suka jika Il Cui tidak menahan diri, karena Demon Spirit yang telah dan nanti akan ia lawan tidak akan menunjukkan rasa belas kasihan, dan mengajak Il Cui untuk sparring kembali di lain waktu dengan mengeluarkan kemampuan sesungguhnya. Setelah hari berganti malam, Mong Rieon yang diberitahu oleh Gong Ah apa yang telah terjadi pun datang ke tempat istirahat Ise untuk melihat keadaannya, dan pada saat ia melihat keadaan dari Ise, ia pun terlihat sangat terkejut, karena Ise mendapatkan luka yang cukup serius dalam sparring melawan Il Cui, dan karena hal tersebut, Mong Rieon pun bertanya kepada Ise, apakah Il Cui dan gerombolannya telah mengganggunya. Namun, Ise berkata kalau itu hanya sparring biasa saja, tetapi, melihat luka yang Ise terima, Mong Rieon menganggap kalau itu bukan sparring biasa, dan memintanya untuk mendekatinya, agar ia bisa menyembuhkan luka yang Ise terima. Melihat kemampuan penyembuhan yang dilakukan oleh Mong Rieon itu, Ise pun lalu bertanya, apakah itu adalah sorcery yang sama masternya gunakan saat mengobati luka bakarnya di beberapa waktu sebelumnya. Tetapi, Mong Rieon tak membalas pertanyaan dari Ise tersebut, malah ia berkata, kalau memang wajar jika anak kecil tumbuh melalui pertengkaran, namun jika situasinya di luar kendali, Ise jangan sungkan-sungkan untuk menemuinya. Lalu Mong Rieon bertanya kepada Ise, apakah ia berhasil melancarkan sebuah serangan kepada Il Cui. Namun, Ise malah meminta Mong Rieon untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut,
karena ia yang menganggap kalau ia tinggal di tempat tersebut harus tidak membuat masalah kepada ras Dokebi. Ise berkata kalau Il Cui tidak terkena serangan sama sekali. Mong Rieon yang marah karena Ise mempunyai kepribadian tidak enakan kepada orang lain, ia pun langsung mencengkram kepala Ise dan mengangkatnya ke udara. Dan Ise yang bertanya kenapa ia diperlakukan seperti itu oleh ketuanya itu, Mong Rieon pun beralasan, kalau ia sedang sibuk menyembuhkan wajah dari bocah yang nakal itu. Kemudian bertanya kembali kepada Ise, bagaimana ia memperkenalkan Ise kepada para Dokebi, dan Ise pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau ketuanya itu memperkenalkan dirinya sebagai keluarga, dan karena hal itulah, Mong Rieon pun meminta Ise untuk berhenti bersikap seperti tamu. Dan agar tidak ada kesalahpahaman lagi, Ise seharusnya tidak tinggal diam dan membiarkan dirinya dihajar karena posisinya itu. Namun ketika ia melawan Il Cui yang bertarung dengan serius, Ise berkata kalau ia tidak bisa melancarkan serangannya. Mendengar hal itu, Mong Rieon pun lalu melepaskan cengkramannya sambil berkata, kalau itu memang sudah bisa dimaklumi, karena Il Cui punya bakat martial arts yang cukup untuk sparring melawan orang dewasa, dan Ise yang mendengar itu, ia pun lalu bertanya, apakah Il Cui bisa menjadi seorang Demon Spirit Hunter? Namun jawaban yang tak terduga dari Mong Rieon mengejutkan dirinya, karena Mong Rieon berkata, kalau jika Il Cui menjadi seorang Demon Spirit Hunter, sudah dipastikan kalau Il Cui akan mati. Meski terasa aneh, kalau Ise yang bisa membunuh Demon Spirit tingkat rendah, seperti Tiled Head Scholar tidak bisa mengalahkan Il Cui, dan malah Il Cui yang lebih kuat darinya itu akan mati jika berburu Demon Spirit, Mong Rieon pun mencoba menjelaskan alasannya, kalau Exorcism Arts bukan hanya tentang kekuatan saja, karena seperti cara Ise membunuh Tiled Head Scholar dengan memanfaatkan kelemahan dari Demon Spirit tersebut, seorang ahli Exorcism Arts juga membutuhkan informasi untuk menang, dan karena hal itulah, Il Cui yang kurang pengetahuan sastra tersebut, Mong Rieon berkata, kalau Il Cui akan mati jika dia berhadapan dengan Spirit Demon yang lebih kuat, sedangkan dibandingkan dengan Ise yang kekurangan kekuatan martial arts, jika di dalam kondisinya yang sekarang, Mong Rieon juga berkata kalau ia akan mengalami hal yang sama seperti Il Cui jika ia tidak bisa mengandalkan keberuntungannya itu. Dengan saling berkaitan antara pengetahuan sastra dan kekuatan martial art, dengan menggabungkan kedua faktor tersebut seseorang bisa melakukan exorcism arts, dan karena hal tersebut, mulai di hari itu, Mong Rieon berkata kalau ia akan memberi Ise sebuah tugas pertama untuk melakukan exorcism arts. Beberapa hari pun sudah berlalu, setelah melakukan latihan fisik untuk membentuk tubuhnya itu, Ise pun melanjutkannya dengan membaca buku-buku yang ada di perpustakaan Ghost Guardian Temple untuk memperdalam pengetahuannya, dan di waktu tersebut, Gong Ah yang menemani Ise pun terlihat sedikit kesal, dan kemudian berkata kepada Ise, kalau ia yang sudah melakukan rutinitas seperti itu selama seminggu lamanya, apakah ia tidak bosan melakukan kegiatan seperti itu dan kemudian mengajaknya untuk bermain? Namun Ise berkata, kalau ia tidak punya waktu luang di siang hari, karena ia harus menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan izin ketua mereka melakukan exorcism arts. Mendengar Ise mendapatkan tugas untuk membaca semua buku yang ada di perpustakaan tersebut untuk membuktikan pengetahuan sastranya, Gong Ah pun berkata, kalau itu pasti membutuhkan puluhan tahun untuk bisa membaca dan menghafal semua buku-buku tersebut, dan jika ada orang yang menyuruhnya untuk melakukan hal itu, Gong Ah berkata kalau ia akan menggigit lidahnya lalu mati. Tapi Ise berkata kalau ia tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena sedari awal ia sudah suka membaca, dan Gong Ah yang baru ingat, kalau Ise juga berlatih untuk memperkuat tubuh dan teknik bertarungnya, kenapa ia bisa mendapatkan luka dari tubuhnya itu? Dan Ise pun berkata, kalau untuk membuktikan kekuatan martial artnya, ia harus menang dalam sparringnya itu, yang hal tersebut pun membuat Gong Ah terlihat terkejut.
Setelah beberapa waktu berlalu, Gong Ah yang mengikuti Ise ke tempat sparring pun akhirnya mengetahui alasan kenapa ia mendapatkan luka di tubuhnya itu. Dan ternyata itu diakibatkan oleh ia yang menantang Il Cui dalam sebuah pertarungan. Dan melihat hal tersebut, Gong Ah pun bertanya-tanya, apakah ketua mereka memberi Ise tugas untuk mengalahkan Il Cui? Dan karena Ise yang sebagai ras manusia melawan Il Cui yang sebagai ras Dokebi, Gong Ah pun merasa kalau tidak mungkin Ise bisa mengalahkan Il Cui. Karena ras Dokebi sedari awal sudah diberkahi kekuatan murni. Di sisi Ise dan Il Cui yang sedang melakukan sparring, Il Cui yang marah karena Ise terus saja mengajaknya untuk berduel pun berkata kalau ia tidak ingin berduel dengan orang lemah seperti dirinya. Tetapi karena Ise terus mengotot ingin terus berduel untuk mengasah martial arts-nya itu, Il Cui yang marah pun lalu menghentakkan kakinya itu yang mengakibatkan ring dari arena sparring hancur. Dan dengan tatapannya yang tajam ia berkata kepada Ise, kalau selama ini ia sudah menahan diri yang membuat Ise mungkin berpikir dirinya sedang bercanda. Jika Ise menantangnya lagi, Il Cui berkata kalau ia akan mematahkan tulangnya itu. Mendengar perkataan dari Il Cui tersebut, Gong Ah pun lalu muncul di antara mereka sambil berkata kepada Il Cui, kalau ia harus berhenti menakuti adiknya itu, dan melihat Ise hanya bisa bersembunyi di balik seorang gadis. Il Cui berkata kalau Ise benar-benar orang yang hina, namun Ise dengan santai berkata, kalau ia tidak menyalahkan Il Cui jika tulangnya patah di saat sparring di kemudian hari, dan malah dengan lantang mengajaknya untuk berduel kembali, yang hal tersebut pun membuat Il Cui tak habis pikir. Bagaimana ada orang segila itu setelah diintimidasi seperti itu? Di hari-hari selanjutnya, bahkan setelah mendapatkan peringatan seperti itu, Ise kembali menantang Il Cui dalam sebuah duel setiap harinya, dan di dalam duel tersebut, Il Cui pun bertanya-tanya, kenapa Ise terus mengabaikan peringatannya? Karena sebenarnya, Il Cui berkata kalau ia tidak bisa mematahkan tulangnya itu, dan meski Ise tidak bisa melancarkan sebuah serangannya kepada dirinya, tapi kenapa Ise tidak menyerah saja soal duel dengannya itu? Dengan Il Cui yang menganggap Ise tidak mempunyai bakat sama sekali, ia pun berharap, kalau Ise seharusnya enyah saja, karena tidak mungkin ras manusia bisa mengalahkan ras Dokebi seperti dirinya. Hari demi hari pun terus berlalu. Il Cui yang melihat Ise bersungguh-sungguh dalam latihan yang sedang ia lakukan merasa kesal. Karena sorot matanya seperti ia tidak menganggap kehadirannya. Dan karena hal tersebut, Il Cui yang dalam suasana kesal itu langsung melampiaskannya ke sebuah boneka latihan. Ditambah Ise mendapatkan perhatian lebih dari Gong Ah dan ketua mereka, Il Cui berkata kalau ia tidak akan membiarkan orang seperti Ise mengambil semua itu, dan tak peduli seberapa keras Ise mencoba. Il Cui yang menganggap kalau bakat di antara mereka sungguh jauh berbeda, ia berkata kalau Ise tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Namun setelah 1 tahun sudah berlalu, Ise yang bisa mendaratkan serangannya yang membuat Il Cui terjatuh dalam duel mereka. Hal itu pun membuat gerombolannya serta Gong Ah yang melihat itu terlihat terkejut, tak terkecuali dengan Il Cui dan Ise juga. Il Cui yang tak terima dengan hal itu pun lalu bangkit kembali sambil memberikan alasannya, kalau ia hanya sedikit lengah yang membuat Ise bisa mendaratkan serangannya itu. Namun pada saat ia memulai penyerangannya kembali, Ise dengan mudah menghindari serangannya itu. Yang hal tersebut membuat Il Cui terlihat terkejut, karena selama kurun waktu 1 tahun itu, ia juga tidak pernah malas-malasan untuk berlatih memperdalam martial art-nya. Tetapi melihat Ise bisa dengan mudah menghindari setiap serangannya itu, Il Cui pun bertanya-tanya, apakah latihan setahun yang dilakukan oleh Ise lebih berharga dibandingkan dengan dirinya. Sementara di sisi Ise, ia yang akhirnya mengerti arti dibalik memiliki pemahaman dalam sastra dan martial art untuk exorcism arts. Dengan mayoritas demon spirit yang memiliki tubuh yang begitu kuat, dengan manusia yang tidak bisa melampaui celah tersebut hanya dengan kerja keras saja. Tidak peduli seberapa keras berlatih memperkuat tubuh,
tetap masih terdapat batasan dalam memburu Demon Spirit, dan hal yang membuat mereka bisa melampaui batasan tersebut, tidak terkecuali yaitu pengetahuan tertulis. Jika seorang Demon Spirit Hunter bertarung sambil mengetahui serangan lawan dan lokasi titik vital mereka, seperti dalam pertandingan yang sekarang Ise lakukan itu, exorcism arts yang dulunya mustahil mungkin bisa dilakukan. Namun meski ia mengetahuinya, masih akan tetap sia-sia jika serangannya itu tidak bisa mencapai targetnya. Dan itulah kenapa para Demon Spirit Hunter membutuhkan martial prowess. Karena saat kau mengasah sastra dan martial art dan mencapai penguasaan melalui pengalaman, maka kau bisa memburu Demon Spirit dengan tubuh manusia. Gong Ah dan para gerombolannya yang melihat Ise bisa mengalahkan Il Cui dalam sparring di hari tersebut, mereka pun hanya terdiam membisu, dan sementara di sisi Gong Ah, ia berkata kalau ia tidak menyangka, Ise yang hanya seorang ras manusia bisa mengalahkan Il Cui yang sebagai ras dokebi hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja. Bahkan, kemampuannya itu sudah lebih kuat dibandingkan dengan dia yang sebelumnya. Setelah Ise mengalahkan Il Cui di dalam sparring tersebut, di perjalanan mereka kembali, Gong Ah berkata kalau Ise benar-benar sangatlah hebat, karena hanya dengan berlatih 1 tahun saja, ia sudah bisa mengalahkan Il Cui dengan sangat telak, dan di dalam perjalanannya itu, Ise melihat ketuanya sedang berdiskusi dengan kelompok yang sudah ia bentuk, lalu menyapanya dan bertanya, mau pergi kemana mereka berpakaian seperti itu? Dan Mong Rieon pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau ia yang belum memberitahu Ise salah satu soal yang penting, ia pun lalu memberitahukan soal tersebut, kalau ia harus pergi untuk beberapa hari lamanya, karena untuk mempertahankan aliansi mereka dengan para manusia, Mong Rieon berkata kalau mereka harus menghadiri ekspedisi Demon Spirit Hunt rutin setiap tahunnya, karena dengan membantu manusia yang menderita akibat Demon Spirit, pihaknya itu bisa menunjukkan kepada para manusia bahwa ras dokebi adalah ras yang aman bagi mereka. Mendengar hal itu, Ise yang teringat dengan pertemuan pertama dengan ketuanya itu, ia pun akhirnya mengetahui alasan kenapa Mong Rieon datang ke desanya di masa lalu. Ternyata itu pada saat ekspedisi rutinitas dari mereka. Dan kemudian, Mong Rieon pun bertanya tentang jalannya tugas yang ia berikan kepada Ise. Dan pada saat Gong Ah dengan antusias ingin menjawab pertanyaan ketua mereka itu, tak diduga Il Cui pun muncul dan merangkul Ise di depan ketua mereka sambil berkata, kalau Ise sudah mengalahkannya dalam pertandingan di hari tersebut. Mendengar langsung dari Il Cui, Mong Rieon pun mencoba bertanya kembali soal tersebut, karena ia sedikit terkejut, kalau Ise bisa mengalahkan Il Cui hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja, dan Il Cui, sambil melihat ke arah Ise, ia berkata kalau Ise memanglah cukup hebat, dan akan bekerja lebih keras lagi agar lain kali ia tidak akan dikalahkan oleh Ise. Namun karena sikap yang diperlihatkan oleh Il Cui tersebut, hal itu pun membuat Gong Ah merasa curiga, karena sikap dan ucapannya itu tidak sejalan dengan apa yang telah ia lihat. Mendengar hal itu, sambil mengelus kepala dari Il Cui, Mong Rieon berkata, kalau tadinya ia khawatir karena mereka berdua terlihat tidak akur, tapi melihat Il Cui mengakui adiknya dan menunjukkan kalau ia sudah bertambah dewasa, Mong Rieon berkata kalau ia merasa senang. Dan melihat Il Cui terlihat senang dengan apa yang dilakukan oleh ketuanya itu, akhirnya Gong Ah pun menyadari, kalau tujuan Il Cui bersikap seperti itu kepada Ise, ternyata semata-mata hanya ingin mencari perhatian dari ketua mereka. Setelah ketua mereka pergi sambil meminta mereka untuk akur selagi ia pergi melaksanakan tugasnya itu. Melihat Il Cui selaku pemimpin mereka sudah akrab dengan Ise tersebut, Gu Geol pun menghampiri Ise dan menyapanya. Namun, Il Cui yang melihat itu, ia berkata kepada Gu Geol, sejak kapan ia menjadi akrab dengan bocah manusia tersebut? Dan kemudian berkata kembali, karena perkumpulan mereka akan melakukan pertemuan, Il Cui meminta Ise sebaiknya untuk ikut.
Namun pada saat Gong Ah juga ingin ikut dalam pertemuan tersebut, Il Cui pun tidak mengizinkannya, karena pertemuan itu hanya untuk laki-laki saja, dan meski Gong Ah terus membujuknya untuk ikut, karena keputusannya sudah bulat, Gong Ah tidak bisa ikut dalam pertemuan tersebut, sehingga Gong Ah yang marah pun langsung melayangkan tinjuannya yang telak mengenai wajah dari Il Cui. Di malam harinya, tepatnya di sebuah bangunan penyimpanan persenjataan, mereka yang datang ke tempat tersebut pun ditanya oleh Ise, apakah mereka memang diperbolehkan memasuki ruangan tersebut. Namun, Il Cui yang tak menggubris perkataan Ise itu, ia malah menyuruh Ise untuk mengambil sebuah senjata. Karena di kesempatannya yang sekarang itu, Il Cui mengajak Ise untuk bertaruh kembali dengan kontes perburuan Spirit Hunter, dan siapapun yang meninggalkan Ghost Guardian Temple dan memburu Demon Spirit duluan, Il Cui berkata kalau ialah yang akan menjadi pemenangnya. Mendengar hal tersebut, Ise berkata, kalau ketua mereka menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Ghost Guardian Temple sebelum mereka beranjak dewasa, dan selain itu juga, belum tentu ada jaminannya, jika mereka bisa menemukan sesosok Demon Spirit hanya dengan pergi keluar Ghost Guardian Temple. Tetapi, Gugeol berkata, kalau orang dewasa yang pergi mengintai lebih dulu sudah mengatakan, kalau mereka mendengar suara tangisan seorang bayi yang itu pasti adalah Child Ghost, yang dikenal bodoh dan lemah yang sering berkeliaran di sekitaran Ghost Guardian Temple. Meski begitu, Ise berkata kalau itu tindakan yang sangat berbahaya, karena lebih dari 10 macam Demon Spirit yang bisa membuat suara seperti itu. Mungkin yang mereka dengar itu bukan Child Ghost yang mereka bayangkan, dan jika benar lalu mereka bertemu dengan salah satu dari Demon Spirit tersebut, Ise berkata kalau mereka sudah dipastikan akan mati, dan meminta mereka untuk tidak pergi tanpa informasi yang jelas seperti itu. Il Cui yang tak menghiraukan perkataan dari Ise tersebut, ia pun lalu mengambil sebuah senjata garda berduri sambil berkata kepada Ise, kalau ia jangan sok pintar hanya karena Ise membaca beberapa buku saja, dan sambil mengarahkan senjatanya tersebut, Il Cui pun bertanya, apakah Ise akan ikut dalam perburuan tersebut? Dan Ise yang berkata kalau ia tidak bisa menolak perintah dari ketua mereka. Il Cui pun berkata untuk jangan menggunakan ketua mereka sebagai alasan kalau Ise sebenarnya takut untuk berburu Demon Spirit. Dan karena Ise tidak mau ikut dengan mereka, Il Cui pun lalu mengajak gerombolannya untuk pergi, dan kemudian mengolok-olok Ise dengan mengatakan, kalau ia yang ingin menjadi seorang Demon Spirit Hunter yang malah ketakutan untuk menghadapinya, Il Cui menganggap kalau sikapnya itu benar-benar sangatlah menyedihkan. Setelah mereka keluar dari perbatasan Ghost Guardian Temple, sambil melihat ke arah senjata garda berdurinya, Il Cui berkata, kalau darahnya yang sebagai seorang Demon Spirit Hunter benar-benar sudah mendidih, dan dengan senjatanya itu, Il Cui menganggap, kalau ia seakan-akan bisa menghancurkan ratusan Child Ghosts yang akan ia temukan itu, dan mendengar kalau Woljang selalu ingin melakukan Demon Spirit Hunt setidaknya sekali sebelum menjadi dokebi dewasa, Il Cui berkata, kalau anggap saja apa yang mereka lakukan sekarang itu sebagai tradisi untuk menjadi Demon Spirit Hunter. Il Cui yang melihat ke arah Ise yang akhirnya ikut juga karena terpancing oleh perkataan yang ia ucapkan di beberapa waktu sebelumnya. Karena Ise hanya mengambil senjata kampak dan sebuah shield, ia pun mengolok-olok Ise dengan mengatakan, kalau mereka pergi itu bukan untuk memotong sebuah kayu. Dan ia yang menganggap, kalau Ise pasti akan ketakutan setengah mati karena akan melihat Demon Spirit untuk pertama kalinya. Yang berbeda dengan dirinya yang sudah melihat bahkan menyentuh mayat Demon Spirit saat ia masih kecil, Il Cui berkata dalam hatinya dengan mengatakan, kalau ia akan menunjukkan kepada Ise celah pada exorcism arts mereka, dan membalaskan kekalahannya di duel sebelumnya. Namun tak sepengetahuan Il Cui itu, Ise sebenarnya sudah melihat bahkan berhadapan langsung dengan sesosok Demon Spirit sebelum ia datang ke tempat mereka. Sementara di sisi Ise,
Ia yang berkata dalam hatinya kalau ia tidak bisa menghentikan mereka. Dengan inisiatifnya sendiri, dengan sukarela ia ikut dalam perburuan demon spirit tersebut, dan dengan situasi yang masih tidak bisa diprediksi, Ise pun bertanya-tanya, apakah mereka akan baik-baik saja, dan berdasarkan buku yang ia baca, Child Ghost adalah demon spirit yang terlihat seperti anak-anak. Mereka biasanya menyusahkan manusia dengan tuntutan yang tidak masuk di akal. Dan melihat kemampuan yang dimiliki oleh Il Cui, Ise beranggapan kalau Il Cui seharusnya lebih dari sanggup untuk memburu salah satu dari demon spirit tersebut. Tapi dalam skenario terburuknya, jika yang mereka temui itu bukanlah demon spirit Child Ghost, Ise berkata kalau nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Di perjalanan mereka memburu demon spirit Child Ghost, Il Cui pun mulai merasa gugup, karena target yang mereka cari belum menampakkan dirinya, yang sudah jelas kalau orang dewasa yang bertugas mengintai jelas-jelas mengatakan kalau ia mendengar tangisan anak kecil di tempat yang sekarang mereka lewati. Dan karena mereka tidak melihat satupun demon spirit Child Ghost, Ise pun berkata, apakah mereka seharusnya untuk kembali saja? Dan Il Cui yang marah karena ucapan dari Ise tersebut, ia berkata, kalau seperti yang ia bilang, kalau Ise memang ingin pulang menyuruhnya untuk pulang seorang diri saja, dan ia yang merasa diremehkan oleh Ise hanya ia baru menang sekali dalam duel di beberapa waktu sebelumnya. Ia pun mencoba untuk memberikan pelajaran kepada Ise. Namun, ia dihalangi oleh Wol Jang dan Gu Geol. Melihat sikapnya itu, Ise berkata kepada Il Cui, kalau ia tak merasa kalau ia lebih kuat dibandingkan dengan dirinya hanya karena menang sekali dalam duel latihan itu. Karena di waktu tersebut, ia merasa kalau ia beruntung karena Il Cui lengah oleh serangannya, dan jika Il Cui sudah bersiap sedari awal, Ise berkata kalau ia tidak mempunyai kesempatan untuk menang dalam duel tersebut, dan saat Il Cui bertanya apakah yang dikatakan oleh Ise itu bukanlah kebohongan, Ise berkata kalau ia berkata jujur, karena setelah ia setahun berlatih tanding dengan dirinya, Ise benar-benar merasa yakin, kalau betapa luar biasanya kemampuan fisik dan martial art dari Il Cui tersebut. Il Cui yang terlihat tersipu malu dipuji oleh Ise pun lalu berkata, kalau ternyata mata Ise melihat bakat seseorang cukup jeli juga, dan sepertinya ia sudah salah menilai Ise, kalau Ise mau, Il Cui berkata kalau ia bisa menerima Ise sebagai saudara angkat mereka, dan mendengar perkataan Il Cui tersebut, Ise pun tersenyum sambil berkata, kalau ia yang selama ini ingin sekali mempunyai seorang kakak, ia benar-benar sangatlah senang. Yang hal itu pun membuat Il Cui merasa malu, karena Ise memasang wajah seperti itu. Tak berselang lama, terdengar suara tangisan bayi yang terdengar di depan jalan mereka. Dan Il Cui yang mengira kalau itu adalah Child Ghost, ia pun bergerak cepat menuju arah tangisan anak kecil tersebut, agar ia bisa membunuh demon spirit tersebut untuk menjadi pemenang dalam taruhan mereka. Dan ia yang sudah begitu percaya diri untuk menunjukkan kemampuannya itu kepada adik barunya tersebut, Il Cui pun terkejut setelah melihat demon spirit yang ada di depannya. Dan Wol Jang yang mengikutinya di arah belakang meminta Il Cui untuk bergerak secara perlahan saja. Il Cui yang mencoba memastikan seperti perkataan Wol Jang kalau demon spirit Child Ghost itu berwujud seperti seorang bayi. Pada saat Wol Jang membenarkan perkataan Il Cui tersebut, Il Cui yang terlihat panik pun berkata kembali, kalau memang spirit demon yang ada di depannya itu mempunyai wujud seperti bayi. Tapi apakah demon spirit Child Ghost itu mempunyai lebih dari satu kepala? Sementara di sisi Ise, ia yang melihat demon spirit tersebut, ia dengan lantang menyuruh rekan-rekannya itu untuk lari sekuat tenaga untuk menjauhi demon spirit tersebut. Karena demon spirit yang ada di depan mereka itu bukanlah demon spirit Child Ghost. Dan pada saat akan memberitahukan demon spirit apa yang ada di depan mereka, demon spirit itu pun melancarkan serangannya dengan cara membuat beberapa duri tajam yang terbuat dari organ-organ dalamnya itu, dan langsung melesatkannya ke arah mereka,
dan Ise yang menyadari serangan tersebut. Dengan shieldnya ia berhasil memblokir serangan tersebut. Namun sangat miris dengan nasib rekan-rekannya yang lain. Mereka yang terkena serangan tersebut pun terhempas jauh ke belakang. Setelah Ise berhasil memblokir serangan itu, ia berkata dalam hatinya, kalau ia benar-benar sangat beruntung karena telah membawa perisai untuk berjaga-jaga. Dan pada saat ia bertanya-tanya tentang keadaan rekannya yang lain, ia pun terkejut, karena Il Cui terkena serangan itu tepat mengenai dada kiri atasnya, sementara Wol Jang terkena dada kanannya. Namun yang lebih parah adalah Gu Geol, karena ia terkena serangan itu tepat di perutnya. Diketahui, danger level sebuah demon spirit ditentukan dari tingkat kelangsungan hidup, bukan dari tingkat keberhasilan perburuan, dan terbagi menjadi 9 level. Dari 1 hingga 9, danger level 9 hingga 7 digolongkan sebagai low level demon spirit. Peluang seorang hunter magang untuk selamat saat melawan level 9 adalah 90%, untuk level 8 80%, dan untuk level 7 70%. Namun, mulai dari danger level 6 yang tergolong mid-level demon spirit, tingkat kelangsungan hidupnya menurun drastis. Peluang seorang hunter magang untuk selamat saat melawan level 6 adalah hanya 20% saja. Dan sekarang, demon spirit yang Ise serta rekan-rekannya lawan itu adalah demon spirit mid-level, yang bernama Multi-Face Dragon Horse. Melihat demon spirit mid-level ada di depannya, Ise berkata kalau situasi mereka benar-benar sangatlah buruk, dan tingkat keberhasilan hidup 20% itu berlaku untuk demon spirit hunter resmi. Sedangkan mereka yang bukan demon spirit hunter resmi, dan bahkan sebagian mereka sudah terluka. Kalau situasinya terus seperti itu, Ise berkata kalau mereka semua benar-benar akan mati di tangan demon spirit tersebut, dan untuk mencari jalan terbaik dalam situasi mereka itu, Ise pun mencoba berpikir keras untuk mencari jalan keluarnya. Sementara di sisi Il Cui, ia yang terkena serangan kejutan dari demon spirit itu pun merasa sangat ketakutan. Karena demon spirit yang ia temukan itu, jauh lebih menyeramkan dan menjijikan daripada yang ia bayangkan. Dan melihat Wol Jang merasa kesakitan karena terkena serangan demon spirit tersebut, Il Cui pun menyalahkan dirinya itu. Karena gara-gara ia yang mengusulkan untuk berburu demon spirit, situasinya menjadi kacau seperti yang sekarang mereka alami. Dan ia yang melihat ke arah Gu Geol batuk darah karena serangan fatal yang ia terima. Il Cui yang melihat itu pun berkata dalam hatinya, kalau Gu Geol yang terkena serangan di perutnya dan mengalami pendarahan yang sangat hebat, jika tidak segera diobati, ia beranggapan kalau Gu Geol akan mati karena luka yang ia derita itu. Dengan situasi yang sekarang ia alami, Il Cui yang menangis dan ketakutan pun kebingungan apa yang seharusnya ia lakukan, dan jika ia terus hanya diam saja, ia berkata kalau mereka benar-benar akan mati oleh demon spirit tersebut, dan jika ia mengambil jalan untuk melarikan diri dalam kondisinya seperti itu, Il Cui pun bertanya-tanya, apakah mereka akan selamat dari pengejaran demon spirit tersebut sambil menggendong Gu Geol yang terluka parah itu, dan Ise yang sudah menemukan cara untuk selamat dari demon spirit tersebut, jika ia boleh memilih untuk mengambil jalan terbaik dalam situasi yang sekarang mereka alami, ialah meninggalkan Gu Geol untuk menjadi umpan dan kabur dari tempat tersebut. Mendengar Ise berkata kalau mereka harus meninggalkan Gu Geol dan kabur dari tempat tersebut, Il Cui berkata apakah Ise sudah tidak waras berkata seperti itu. Namun, Ise beralasan, kalau luka Gu Geol yang sudah fatal, seandainya mereka bisa lolos membawa Gu Geol, Ise berkata kalau Gu Geol tetap akan mati sebelum mereka sampai di Ghost Guardian Temple, dan mendengar perkataan Ise tersebut, Wol Jang pun marah dan berkata, bagaimana Ise bisa berkata seperti itu terhadap keluarga mereka, dan sambil berjalan melewati mereka, Ise berkata, kalau Demon Spirit Multi-Face Dragon Horse itu tak menyerang lagi, tidakkah menurut Il Cui dan Wol Jang itu terlihat aneh?
karena seperti di ensiklopedia Demon Spirit yang ia baca, dikatakan kalau multi-face dragon horse paling menyukai mangsa yang dipenuhi emosi negatif. Dengan ia yang sedang menunggu mereka, entah pihaknya itu meninggalkan teman mereka dan kabur, atau mati di tempat tersebut bersama-sama. Dengan sifat dari Demon Spirit tersebut, Ise berkata kalau yang diinginkan oleh Demon Spirit itu adalah agar mereka meninggalkan teman mereka, yang hal tersebut akan membuat Gugeol akan jatuh dalam keputusasaan, dan untuk mereka akan tersiksa oleh rasa bersalah karena meninggalkan salah satu teman mereka. Namun meski tahu hal itu, Ise berkata kalau mereka tidak punya pilihan selain memberikan apa yang Demon Spirit itu inginkan. Karena cuman itulah satu-satunya jalan keluar bagi mereka sekarang. Di sisi Gugeol yang melihat ke arah mereka sambil berkata kalau luka di perutnya terasa sangat menyakitkan, ia yang menangis dan bertanya-tanya apakah ia akan mati di tempat tersebut. Demon Spirit itu pun mulai berjalan perlahan menghampiri Gugeol, dan Ise yang melemparkan sebuah bom cahaya ke arah Demon Spirit itu. Setelah meledak dan menimbulkan cahaya yang menyilaukan, di situasi tersebut yang membuat Demon Spirit itu tidak bisa melihat dalam beberapa detik, Ise pun lalu menghampiri Gugeol yang terduduk menahan rasa sakit sambil menghalangi silau dari bom tersebut, dan kemudian berbisik mengucapkan rasa maafnya atas tindakannya itu, dan dengan pengorbanannya itu, Ise berkata kalau ia pasti akan membalaskan dendam kematian Gugeol. Setelah cahaya itu sudah menghilang, Gugeol yang bertanya-tanya apakah teman-temannya sudah kabur dari tempat tersebut. Di sisi Ilcui dan Woljang yang sedang berlari dari tempat Demon Spirit itu berada pun terlihat merasa sedih, karena mereka telah meninggalkan salah satu teman berharganya, dan sementara di sisi Gugeol, menyadari kalau teman-temannya sudah kabur dari tempat tersebut, ia yang tersenyum senang pun berkata kalau ia merasa lega. Karena ia tidak ingin melihat semua teman-temannya mati dikarenakan oleh dirinya, dan dengan ucapan Ise sebelum meninggalkannya, sambil meneteskan air matanya, Gugeol berharap, kalau Ise tidak perlu memikirkan untuk membalaskan dendam atas kematiannya, karena yang terpenting untuknya itu, ialah melihat Ise dan yang lain selamat dari Demon Spirit yang ada di depannya itu. Demon Spirit tersebut yang sudah berada tepat di depan Gugeol, ia yang langsung membuka mulutnya untuk melahap Gugeol pun langsung memakan kepalanya, dan di dalam situasi tersebut, Ise yang melihat kengerian itu di balik pohon pun hanya bisa terdiam dan menyaksikan temannya yang sedang dilahap oleh Demon Spirit tersebut, dan setelah berhasil melahap kepala dari Gugeol, kepalanya itu pun menjadi salah satu bagian tubuh dari Demon Spirit tersebut, dan dengan suara rintihan berkata, kalau teman-temannya yang sudah meninggalkannya sungguh benar-benar sangatlah kejam, karena mereka yang sudah bersama-sama dari kecil, malah temannya itu meninggalkan dirinya dilahap oleh Demon Spirit tersebut, dan berkata, kalau ia akan mengejar mereka untuk membalaskan pengkhianatan mereka, dan Ise yang melihat itu pun merasa sangat marah. Karena Demon Spirit tersebut menggunakan temannya itu menjadi bahan lelucon untuk membalas mereka. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.